Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah AI atau Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri, Regita Kalidis, dengan NIM 2202408 dan ada teman saya Janto Rumbet dengan NIM 22024067. Untuk dosen pengampu yaitu Christopher Simanjuntak ST.M.E. Untuk manajemen super system terdapat 6, yaitu yang pertama Decision Super System, DSS, yang kedua ada Group Super System, yang ketiga ada Executive Information System, yang keempat ada Expert System, dan yang kelima ada Artificial Neural Networks, dan yang terakhir ada Hybrid Super System. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Decision Super System? Decision Super System adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Dan yang kedua ada Group Super System, teknologi yang dirancang untuk mendukung kerja kelompok dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga ada Executive Information System. Sistem informasi ini yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan informasi para eksekutif senior dalam suatu organisasi. Yang keempat ada Expert System. Nah, Expert System ini ada sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan dari seorang ahli manusia dalam bidang tertentu. Dan yang terakhir ada Artificial Neural Networks, yaitu model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Yang keenam ada Hybrid Super System, yaitu sistem yang menggabungkan berbagai teknologi dan pendekatan seperti Expert System, Decision Super System, dan Artificial Neural Networks untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan. Nah, berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada 3 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor kecepatan perubahan luar biasa besarnya, yang kedua ada pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit, yang ketiga manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tools dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing. Terdapat 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence, yaitu pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Yang kedua ada design, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Dan yang terakhir ada choice, yaitu pemilihan dari materi-materi yang tersedia, yang mana yang akan dikerjakan. Lalu untuk saya akan menjelaskan di sini salah satu manajemen super system, yaitu decision super system. Nah, decision super system ini adalah sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Syarat dari decision super system ini atau DSS yang pertama adalah sederhana, yang kedua robust, yang ketiga mudah untuk dikontrol, yang keempat mudah beradaptasi, dan yang kelima lengkap, keenam user friendly. Untuk istilah-istilah dari DSS, untuk source-nya yang pertama ada Gory and Scott pattern. Untuk DSS defined in terms of problem type, system function. Lalu untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat di tabel sini sudah dituliskan. Kita masuk pada slide selanjutnya yaitu karakter dan kemampuan DSS. Yang pertama adalah DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Lalu yang keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang kelima, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada intelligence, design, dan choice. Lalu yang keenam, DSS ini mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Janto Rumbet. Sekian dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Janto Rembet dengan NIM 22024067. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Regita Kalidis tadi. Saat ini saya lanjut ke karakteristik dan kemampuan DSS. Yang ke-8 itu DSS mudah untuk digunakan. Yang ke-9, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan, akurasi jangka waktu, dan kualitas.
lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh. Biaya membuat keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. Yang ke-10, pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengembalian keputusan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ke-11, DSS mengarah pada pembelajaran. Ke-12, pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Ke-13, DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Yang ke-14, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Kemudian kita masuk ke keuntungan DSS, yaitu mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks, respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah, mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat, pandangan dan pembelajaran baru. Kemudian ada juga memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, keputusan yang tepat, meningkatkan efektivitas, manajerial, atau menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat atau dengan sedikit usaha. Kemudian meningkatkan produktivitas analisis. Kemudian di sini ada komponen DSS. Yang pertama yaitu data management, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua ada model manajemen. Model manajemen ini melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Yang ketiga yaitu ada communication atau dialog subsistem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka atau menyediakan interface. Yang keempat ada knowledge management. Subsistem opsional ini dapat memberikan dukungan subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Baik, sekian untuk pembahasan kelompok kami tentang Artificial Intelligence. Terima kasih.